Ayo ikut saya ke kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Rahman Razes Hussein. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Surabaya. Sekolah ini merupakan sekolah negara dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ada kalanya siswa merasa jenuh dan letih, biasanya pada jam pelajaran. Dan itu perlu pembelajaran yang menarik dan menantang. Pada pelajaran bahasa Inggris ada materi teks eksposisi atau teks paparan suatu topik. Pada materi tersebut, peserta didik dituntut untuk dapat berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Kali ini saya akan mengajarkan materi eksposisi dengan kosakata survival island. Survival island adalah pulau yang untuk bertahan hidup, dan jenis aktivitasnya ini yang pertama membaca, ada menulisnya juga, mendengarkan dan berbicara. Aktivitas tersebut meliput menulis kalimat, mempersiapkan dan menyampaikan presentasi, dan nanti diendingi dengan kerja kelompok dan menyampaikan ide-idenya. Fokus saya ada 3 hal. Yang pertama berpikir kritis, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga yaitu bertahan hidup, alat-alat untuk bertahan hidup. Dan berikutnya tujuan saya dalam pembelajaran ini menggunakan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk bertahan hidup saat peserta didik terdampar di pulau terpencil. Persiapannya, 1. Salinan lembar kerja untuk setiap kelompok yang beranggotakan 3 orang sampai 6 orang. Lalu buat juga untuk kartu salinan yang nanti ada petunjuk di mana mereka akan dapat pulau tertentu. Yang berikutnya, ini tingkatnya adalah menengah bawah. Untuk waktu 60 menit. Pertama, guru bercerita, ada sebuah kapal. Anda sedang berlayar di kapal tersebut, berlabuh di kapal tersebut. Tiba-tiba there are thunders, ada petir-petir. And later there are rains, ada hujan-hujan. And later there are big waves, ada ombak besar. And very big wave or a tsunami, ada tsunami. And eventually the ship is crumbling, kapalnya terpecah belah. Anda siswa diminta untuk bertahan hidup dengan masalah seperti itu. Oke, yang pertama prosedurnya adalah saya menggambar perahu tadi dan menceritakan kejadiannya, dan siswa punya waktu 15 menit untuk mencari hal, benda-benda yang akan dapat dibawa oleh mereka. Kemudian menggambar petir di papan tulis, jelaskan bahwa perahu tersebut telah dilanda badai dan mulai kemasukan air. Sekarang melihat ke arah utara ada pulau. Pulaunya nggak seberapa besar, nggak seberapa kecil, nggak seberapa panas, nggak seberapa dingin. Pulaunya lumayan, ada hutannya, ada sungai, kalian lihat dari jauh gitu. Yes. Pulaunya adalah deserted. Deserted itu tidak berpenghuni. Kalian tak kasih waktu 15 menit. 15 menit ya. Mulai dari sekarang silakan cari 4 item, kalian pilih. Terus kalian tulis alasan kalian harus survive. You have to survive. 4 item apa aja kamu lingkerin. Habis itu kalian tulis alasannya ya dalam bahasa Inggris kalau bisa. Ada yang ditanyakan? Gak ada? You can do it. Sekarang siswa dibagi menjadi kelompok tersendiri, yaitu 3-6 orang. Lalu diberikan salinan lembar kerja kepada setiap kelompok. Kita beritahu siswa bahwa ada pulau terpencil di dekat sana, dan bahwa setiap kelompok harus memilih 4 benda dari lembar kerja tersebut untuk membantu mereka bertahan hidup di pulau yang terpencil tersebut. Kemudian siswa melengkapi lembar kerja dengan menyebutkan keempat benda tersebut dan menjelaskan mereka memilih masing-masing benda. Setelah siswa menulis, minta setiap kelompok untuk menjelaskan pilihan mereka kepada kelas. Kemudian
Kelompok mencari tahu tantangan apa saja yang mereka hadapi di pulau tersebut dengan memilih satu kartu. Setiap kelompok membuat tantangan pada kartu mereka dan membuat rencana tentang bagaimana mereka akan bertahan hidup di pulau tersebut dengan menggunakan 4 benda yang sudah mereka pilih tadi. Setelah itu, kelompok-kelompok tersebut bergiliran membaca tantangan tiap pulau mereka. Ada pulau zombie, pulau King Kong, ada pulau kanibal, ada pulau es, ada banyak-banyak, ada 10 pulau yang unik. Nah, nilai peluangnya setiap kelompok nanti untuk bertahan hidup nanti akan diukur di situ sesuai dengan ide-ide mereka. Jadi setiap kelompok akan dapat skornya. Tiap ada 3 masalah, yaitu masalah bertahan hidup. Yang pertama adalah menyeberang, yang kedua masalah mencari makan, yang ketiga adalah masalah survive atau bertahan hidup, dan masalah kabur dari pulau. Dan itu tiap topik nilainya 1-3. Setelah itu setiap kelompok menyampaikan ide-ide mereka, melempar dadu, dan poinnya nanti akan diberikan. Jadi misalnya untuk masalah yang pertama berenang, poinnya 1-3. Lalu kedua masalah makan, lapar dan haus, mereka akan dapat nilai 1-3. Yang ketiga masalah bertahan hidup, misalnya bagaimana mencegah mereka dari zombie-zombie, melawan zombie tersebut, nilainya 1-3. Lalu bagaimana mereka kabur dari pulau tersebut, 1-3. Lalu akan mengocok dadu 1-6. Nilai maksimalnya 12 ditambah 6. Nilai maksimalnya adalah 18. Nah, untuk bisa bertahan di pulau tersebut minimal nilainya adalah 12. Dan 13-15 itu bakal hidup. Nah, untuk di atas itu hidup dan kabur. Jadi bisa lolos dari pulau terpencil tersebut untuk nilai di atas 15. Lalu setelah scoring sudah dijelaskan, nanti guru akan memberikan akhir cerita atau ending di setiap kelompok. Misalnya kelompok dengan skor 13, ya mungkin mereka dapat bertahan hidup, tapi mereka tinggal di pulau tersebut, tidak bisa kabur. Untuk yang nilainya 16, mereka bisa hidup dan kabur. Untuk nilai 9 atau 10 misalnya, mereka tidak dapat bertahan hidup. Jadi itu seperti itu pelajarannya. Kompas kayak apa? Emang kan tenang di. Emang kompas kan ada makanan. Kita jelasin, Mister. Oke. Lebih sifatnya is a game. We arrive to the island. We will cover ourselves with white leaves, and then we will search for food like maybe coconut because it's an island, and then we will use